Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu andil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Pertama, marilah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan terkait tentang evaluasi pembelajaran. Masih belum selesai yang berkembang terkait tentang kurikulum di masa pandemi. Saat ini negara sedang diuji berbagai macam cobaan. Salah satunya adalah dengan COVID-19 ini. Bahkan beberapa informasi dari ring 1 melalui beberapa tangan kanan dari ring 1, yaitu Bapak Kementerian kita, Pak Nadiem Makarim. Jadi untuk tingkat SD paling cepat belajarnya ketika zona hijau itu adalah di bulan September Oktober. Zona hijau bukan berarti langsung sekolah masuk anak-anak seperti biasanya. Namun ada beberapa hal. Itu bisa dilakukan belajar yaitu 2 jam saja tanpa istirahat. Jadi ada pergantian shift. Itu pun harus ada izin dari dinas. Kalau menurut dinas ada izin, memberikan izin, mampu, silahkan. Kemudian ada izin dari orang tua. Orang tua harus memberikan fasilitas akses untuk sekolah, ada izinnya. Jadi misalkan suatu saat, walaupun itu sudah zona hijau, terjadi seperti kena wabah, virus dan seterusnya, maka orang tua yang menjadi penanggung jawab pertama karena sudah ada izin. Nah, sekolah akan membantu dan seterusnya. Yang ketiga, sekolah menyiapkan segala sarana dan prasarananya terkait tentang harus ada wastafelnya, cuci tangan, ada sabunnya, setidaknya menyediakan hand sanitizer, ya kan, menyediakan masker, berbagai macam pola hidup bersih, hidup sehat ini harus ada. Ini sudah menjadi momentum. Jadi ada tatanan pasca, ya kan, tatanan pasca COVID-19 ini bagaimana bisa lebih baik lagi belajarnya walaupun hanya 2 jam. SMP dan SMA ataupun SMK paling cepat tidaknya itu adalah bulan Juli, di situ minggu ketiga, minggu keempat. Ini kalau zona hijau. Alhamdulillah di daerah kita, kota kita, Batam masuk zona kuning, menuju zona hijau. Kita berdoa bersama mudah-mudahan dimanapun berada saudara diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan rezeki yang banyak halal dan barokah. Sehingga proses terjadinya mencari ilmu berjalan dengan baik sekali tanpa ada hambatan. Baik, bagaimana saudara mensikapi seorang guru, seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang pekerja dalam tatanan hidup baru ini? Ini harus masuk di dokumen 1 kurikulum agar menyediakan hal-hal yang sifatnya adalah urgensi. Yaitu misalkan di kurikulum harus dilampirkan penanganan COVID-19 itu, dibentuk tim gugus depannya, mulai dari kepala sekolah, siapa ketuanya, dan seterusnya. Ini harus berjalan dengan baik. Tidak hanya cukup waka bidang kurikulum, kesiswaan, cara pelas ataupun humas. Maka dari itu diperlukan sinergi antara seorang pendidik dengan orang tua. Jadi peran seorang pendidik di sini adalah menjembatani proses transfernya ilmu kepada anak didik sehingga terjadinya sebuah interaksi, komunikasi yang baik
orang tua dengan guru. Dan yang paling terpenting, anak ini bisa mengamalkan nilai-nilai dari karakteristik pendidikan itu sendiri. Jadi pola hidup sehat ini harus masuk di kurikulum. Ini yang harus saudara masuk ke tatanan saudara. Hasibu anggusabukum qabla an tuhasibu. Jadi bagaimana mengevaluasi diri sendiri, EDS, evaluasi diri sendiri, sebelum kita akan memberikan evaluasi kepada orang lain. Saudara mempersiapkan. Hari ini saudara sebagai guru menyiapkan semua berkas dokumen 1 dan buku kerja 1, serta saudara menyiapkan segala hal untuk setidaknya adalah 1 semester ke depan. Karena sudah dimungkinkan 1 semester ke depan ini kita belajar menggunakan daring. Bagi mahasiswa sudah ditentukan per 1 September sampai 1 Februari segala bentuk pembelajaran itu harus menggunakan daring. Adapun misalkan nanti sudah terjadi zona hijau dan seterusnya, itu yang diambil hanya 30% sampai 35% tatap mukanya. Untuk tingkat dasar inilah saudara harus meramu meracik dengan cara yang baik. Ini evaluasi diri sendiri. Terkait tentang evaluasi kurikulum, sesuaikan dengan sekolah sejauh mana, karena tidak ada lagi yang namanya seperti kemarin beberapa tahun yang lalu kita mulai dari pagi sampai siang sampai sore bahkan. Jadi sistem kerja kita di sini adalah dituntut harus cepat. Harus saudara bisa eksekutif ya, excellent. Bagaimana dikatakan cepat di sini itu terarah. Ya kan? Terarah dengan baik. Jangan sampai terarah tidak baik. Nah, ini sangat disayangkan. Dalam keadaan seperti ini saudara hanya terkungkung di dalam zona degradasi, ya kan? Sehingga saudara tidak bisa berbuat secara banyak, secara efisien, dan secara kapabilitas saudara sangat diragukan. Dengan keadaan seperti ini, ambillah momentum. Yang selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah sistem saudara akan mengamalkan dalam proses pembelajaran. Media apa, sumber apa yang dipakai dalam masa COVID-19 ini. Ini harus masuk di ranah perbincangan, di ranah di situ adalah aspek dari kurikulum. Kira-kira sistemnya yang dipakai itu menggunakan via WA atau via apa dalam media itu ataupun buku, bagaimana caranya. Ini salah satu bentuk evaluasi. Termasuk hari ini. Hari ini saudara belajar menggunakan dengan daring. Akan tetapi tidak sepenuhnya mahasiswa yang mampu menyiapkan perangkatnya. Dengan kuota yang sangat terbatas, Zoom hanya 40 menit, Teamlink bisa 2 jam sebetulnya. Kita akan lakukan nanti, ya kan, minggu depan insya Allah kita belajar menggunakan Teamlink, ya kan. Tapi untuk minggu depan. Jadi ataupun pakai Zoom karena hasil rapat adalah menggunakan Zoom. Akan tetapi kita lihat banyak kuota yang tersedot di situ, sehingga lebih efektif dengan menggunakan video ataupun YouTube seperti ini. Ini salah satu media yang bisa dipakai dalam masa COVID ini. Inilah yang bisa dipakai. Kemudian yang ketiga, asesmen. Jadi penilaian terkait tentang kenaikan kelas, kelulusan, ini banyak perbedaannya untuk tahun ini, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada juga yang diambil nilai-nilai kolaborasi, nilai-nilai keaktifan siswa, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai tugas. Jadi ujian yang diberikan oleh guru melalui Google Form dan seterusnya secara daring pengisian. Ini terkadang juga tidak bisa 100% bisa berhasil. Ada juga di situ adalah sistem yang salah, yang error, sehingga menyebabkan ada miskomunikasi antara guru dengan sistem itu sendiri, sehingga dikatakan salah satunya ada kendala. Maka dari itu nilai yang paling baik dalam pandemi ini masukkan unsur-unsur, ada nilai kolaborasi, ya, nilai tugas, nilai harian, nilai UTS dan nilai UAS. Yang paling penting adalah bagaimana saudara bisa memberikan pemahaman. Sampai hari ini anak-anak ini berikanlah pola pemahaman, tetap belajar di dalam rumah, jaga diri, dan jangan sampai ya, berbicara di situ
keluar dari rumah, bermain, sehingga salah satunya adalah tidak bisa menerapkan pola hidup sehat. Karena kadang-kadang anak bermain itu sesuatu tempat yang jorok, kemudian masuk tanpa cuci tangan, cuci kaki, sehingga ini adalah kuman, bakteri, virus yang masuk. Ini harus masuk di dalam evaluasi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana terkait tentang evaluasi manajemen keuangan. Di saat seperti ini tidak diduga, negara mengeluarkan beberapa budget yang di luar skenario, sehingga beberapa akses untuk kegiatan multifungsi proyek ini semuanya adalah ditunda. Baik itu penerimaan CPNS, program sertifikasi dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi juga dipending. Semua kegiatan sifatnya itu juga dipending, sehingga dananya alokasinya hanya untuk penanganan COVID-19 ini. Artinya terkait tentang manajemen keuangan, saudara dituntut bagaimana bisa memberikan kontribusi di tempat saudara bekerja. Walaupun saudara bukan seorang guru, seorang karyawan, setiap instansi di situ mempunyai adalah kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Inilah peran kita. Kalau saudara sudah memahami apa arti evaluasi itu, hidup saudara ini teratur, termasuk saudara membuat proposal. Evaluasinya sejauh mana? Tanggal 15 saudara akan disidang. Apakah sudah cukup saudara? Sudah ada bekal tidak? Mampu nggak kira-kira? Hari ini jangan sampai saudara melihat ke belakang. Untuk hari ini, lihatlah untuk ke depan. Apalagi saudara ingin mundur, sebuah kemunduran yang sangat berarti karena tertundanya satu event kegiatan. Misalkan saudara tidak bisa ikut proposal, jadi tidak ada yang namanya proposal susulan. Artinya berarti saudara nunda selama tahun depan. Hari ini saudara tertunda, nanti tidak bisa micro teaching, tertundalah untuk tahun depan. Hari ini saudara tidak bisa ikut bergabung dengan PPL, tertundalah tahun depan. Ataupun bahkan hari ini tidak bisa skripsi, tertundalah 1 tahun ke depan. Ini evaluasi ini adalah tujuannya saudara mampu menggerakkan diri saudara melangkah lebih jauh dengan kooperatif dan sangat baik sekali. Maka dari itu diharapkan saudara harus mampu menjiwai terkait tentang pola pemahaman evaluasi itu. Nah, ini terkait manajemen tentang keuangan. Yang terakhir sebagai statement penutup dari saya, saudara mulai hari ini buatlah manajemen diri saudara, apa yang saudara lakukan, dan tujuannya adalah positif, berpikir yang positif, yang realitas, yang terukur, yang koheren, tersusun dengan baik, dan jangan lupa saudara serahkan kepada Allah dan berdoa. Semua itu yang terjadi, baru saudara akan menerima takdir, qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu saudara lakukan, dimanapun hidup saudara akan berkah semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.